Hunalika da'a Zakaria Rabbahu qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Hunalika, di sanalah. Ini hunalika adalah kata-kata sejumlah. Hunalika kalau diartikan kata per kata, hunalika itu terdiri dari 3 kata. Huna, li, ka. Huna artinya di sini. Huna di sini. Li artinya jauh. Jauh. Itu namanya apa namanya? Huna zarfu makanin. Alamu lil bu'di. Huna menunjukkan tempat. Li menunjukkan budi, artinya jauh. Nah, jadi huna berubah menjadi di sana. Di sana jauh. Di sana jauh. Ka itu artinya engkau. Ka artinya harfu khitabi. Dalam ilmu nahwu, huna ini zarfu makani. Isinya menunjukkan satu tempat. Asal katanya kalau berdiri sendiri, huna di sini. Hunaka di sana. Huna di sini, kalau hunaka artinya di sana. Zalika, demikian juga zalika. Zalika itu za artinya yang, li itu artinya jauh. Nah, ka itu artinya harfu litabun. Jadi zalika artinya itu. Zalika itu. Nah, tapi itu sudah jauh. Jauh. Itu apa namanya? Perubahan di dalam seluruh kata bahasa Arab. Nah, bagi orang ahli nahwu, tahu dia ini hunalika. Wah, ahli nahwu lah yang mendapati bahwa huna itu namanya zarfu zaman atau zarfu makanin namanya, atau isim makan, nama tempat. Li itu makna lil bu'di, artinya bu'di jauh, bu dan jauh. Ka itu artinya harfu khitabin, huruf untuk berbicara orang berhadapan. Tapi kalau sudah kalimatnya sudah hunalika, itu sekaligus diartikan hunalika, arti di sana, agak jauh dari sini. Kalau kita di sini di Melah ini ya huna Melah. Nah, karena itu Palestina ya hunaka. Nah, hunalika Palestina. Nah, hunalika Palestina. Huna Indonesia. Hunaka Palestina. Sebab ini tempat ini itu Mesia kesayangan sekarang ini. Nah, di situ dia Nabi Zakaria. Sebab Nabi Zakaria dulu imam masjid di situ. Nah, itu. Sampai sekarang apa namanya menjadi keturunannya yang memelihara itu. Apa kata Nabi Zakaria? Dia da'a rabbahu, dia berdoa kepada Rabbnya. Dia berdoa kepada Rabbnya. Rabbahu, da'a Zakaria Rabbahu. Da'a, telah berdoa Nabi Zakaria Rabbahu kepada Rabbnya. Jadi Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbahu, Rabbnya. Ini Rabb biasa, terjemahan biasa. Itu kadang-kadang orang menerjemahkan
sebagai Tuhan. Rabb itu artinya Tuhan. Saya tidak menerjemahkan Rabb itu sebagai Tuhan. Nah, saya kembali kepada aslinya. Rabb itu artinya yang memelihara, yang menciptakan. Rabbil alamin, yang menciptakan alam semesta ini. Jadi Rabb itu bermakna Khaliq, pencipta. Nah, dari Rabb ini diambil kata-kata tarbiyah, pendidikan. Nah, dihindari Rabb diartikan Tuhan, sebab Tuhan itu, bahasa Tuhan itu dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu lain-lain artinya. Tuhan berrahmat. Hindu punya Tuhan Yesus. Nasrani punya. Nah, Tuhan Uzair. Itu Yahudi punya. Uzair ibnullah. Dianggapnya Tuhan. Padahal itu seorang nabi. Nabi Isa seorang nabi, dianggap juga Tuhan. Uzair juga seorang nabi. Tapi orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Ini susahnya. Jangannya Tuhan. Oleh sebab itu, la ilaha illallah tidak boleh diartikan tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sebab Tuhan yang ada itu belum tentu yang Allah itu. Bisa Tuhan Yesus. Nah, bisa Tuhan Uzair. Nah, bisa Tuhan Brahma, Tuhan Wisnu, Tuhan Shiva, agama Hindu punya. Jadi tidak ada ketentuan. Makanya itu di dalam ilmu tauhid diartikan la ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. La ma'buda, tidak ada yang disembah bihaqqin dengan sebenarnya. Nah, tidak ada ma'buda bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Nah, itulah yang benar arti daripada la ilaha illallah, maksudnya la ma'budu bihaqqin illallah. Jadi ilaha di situ berarti yang disembah. Begitu juga Rabb itu yang disembah, Rabbil alamin. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah yang disembah di alam ini. Nah, itu Rabbil alamin, yang disembah di alam ini, karena Allah yang menciptakan alam ini, dia juga yang disembah. Itu adalah pengaruh dari akidah, dari akidah tauhid, supaya kita ini jelas, tidak remeng-remeng di dalam berakidah, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa maksud kita dengan Rabb itu ialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Makanya diartikan bahwa Rabb itu ialah yang menciptakan ini. Ya Rabbi, ya Allah, ya Rabb, ya Allah yang Maha Pencipta. Berikanlah kurnia kepada aku dengan seorang anak yang thayyibah, yang menyenangkan. Nah, itu doanya Nabi Zakaria. Nah, doanya Nabi Muhammad. Nah, doanya umatnya Nabi Muhammad. Nah, kalau orang mau membuat zuriat, ini adalah doanya. Rabbi habli. Orang mau cari anak, Rabbi habli. Nah, Rabbi habli min ladunka zuriatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Nah, inilah doanya. Ini berdoa satu bagian daripada doa orang meminta anak. Dan anak itu bukan
dikatakan sudah didoai, sudah betul-betul begitu, belum tentu. Sebab harus disertai lagi dengan pemeliharaan. Bagaimanapun doamu, kalau kamu tidak didik, kalau kamu tidak didik, kamu doai anak itu sudah lahir. Setelah lahir, itu dimasukkan supaya menjadi anak yang soleh, ya disekolahkan sekolah agama. Pesantren. Jadi anak soleh ya pesantren lah istilah sekarang. Kalau tidak di pesantren, boleh juga di rumah pengetahuan umum, tapi gosok di rumah. Pesantrenkan di rumah. Gurunya, ibu bapaknya gurunya. Pesantren di rumah. Kalau tidak bisa pesantren di rumah karena bapaknya sibuk atau mamanya juga sibuk, ya, sekali masukkan ke asrama. Kemudian diawasi juga. Nah, walaupun sudah dimasukkan di pesantren, diawasi juga. Sebab kenyataan sekarang ini ada orang yang dimasukkan di pesantren. Setelah dia kembali ke kampung, ke rumahnya, meleleh kembali. Nah, jadi penjahat pula. Ada itu sudah di pesantren Hidayatullah, pesantren Mujahidin Balikpapan, bahkan ada dari pesantren Bangil. Ya, yang dapat hidayah ya dapat lulus, yang tidak ya bengkok juga. Nah, ini usaha. Tapi insya Allah kalau ada usaha, insya Allah ada diharap-harap lah. Kalau tidak ada usaha, bisa. Kata Umar bin Khattab, as-sama'u la yumtiru zahabah. Langit itu tidak menghujamkan emas. Kalau harap-harap jatuh hujan emas ke bumi ini, kau pungut nanti. Kau ambil, tidak bisa. Harus diusahakan, harus ditambang. Semua kenyataannya semua adalah pendidikan. Kiai Asy'ari waktu dia pesantren dulu, Asy'ari itu salah seorang murid yang memelihara sapi. Hasyim Asy'ari yang mendirikan Hindu itu. Pak Gus Dur. Ya, namanya Pak Gus Dur itu, neneknya. Waktu dia pesantren dia ngembala sapi. Sapinya Pak Guru, Pak Kiai, dia yang pergi pelihara, ambil rumput. Orang mengaji nahu saraf, tidak ikut dia. Kau pergi ambil rumput dulu, nantilah. Jadi lama-lama sudah bulanan sampai tahunan, belum juga dia belajar nahu saraf. Orang sudah belajar, kata gurunya, pergi ambil rumput. Setelah setahunan, tambah setahunan, belum juga. Wah, dia dapat kurnia oleh gurunya. Hasyim Asy'ari diutus pergi ngaji di Mekah. Dapat beasiswa. So ada cahaya pada dirinya Hasyim Asy'ari, ada cahaya bahwa ini anak ini akan menjadi ulama. Itu gurunya itu. Sehingga dia bukan saja disuruh ngaji di Surabaya, disuruh ke Jakarta, enggak, disuruh pergi ngaji di Mekah. Hasyim Asy'ari. Setelah ngaji di Mekah, dia bergaul dengan anak-anak pesantren di sana.
Pokoknya di dalam sekolah, di rumah, di pasar bergaul langsung bahasa Arab. Nah, langsung bahasa Arab. Bergaul di pasar, di rumah, di sekolah. Nah, dapat turunnya. Beberapa hari aja sudah bisa berbahasa Arab sama orang Arab. Beberapa hari aja. Nah, jadi namanya kurnia anak-anak murid yang taat gitu. Karena taat kepada gurunya. Orang pergi ngaji, dia disuruh pergi ambil rumput untuk sapinya Pak Kiai di Surabaya kan. Begitu terus. Dia taat saja. Perintah namanya perintah guru. Begitu taatnya sehingga mendapat rahmat daripada Allah. Datang waktunya si Hasyim Asy'ari bukan dikirim ke Surabaya, bukan dikirim kemana, tapi dikirim pergi mengaji di Mekah. Setelah pergi beberapa tahun di Mekah, dia pulang. Nah, dia pulang inilah menjadi kiai di Surabaya sana. Pandai bahasa Arab, soalnya dia belajar dia di tanah Arab. Teman-temannya ini kadang-kadang hanya menghafal nahwu saja, menghafal ilmu saraf, tidak tahu bahasa Arab. Ada itu nahwu sarafnya hafal, tapi tidak tahu dia berbahasa sehari-hari itu. Nah itu karena kurang latihan. Hasyim Asy'ari langsung bergaul dengan anak Arab, lancar. Nah ini. Itu karena taatnya kepada guru. Nah, itu namanya orientaan. Maka dari kata inilah zuriatan thayyibah, anak cucu thayyibah yang menyenangkan. Thayyibah menyenangkan. Nah, anak itu menjadi kesenangan bagi, menyenangkan bagi, membahagiakan bagi orang tua. Itulah. Tapi di dunia ini kadang-kadang juga kita berdoa. Ya kadang-kadang anak juga tidak bisa menjadi anak zuriatan thayyibah. Nah, tidak bisa menjadi anak yang thayyibah, yang menyenangkan. Bahkan menjadi anak yang menyusahkan. Nah, sudah agak muda, sudah tingkat SMP. Apa namanya? Makan ada narkoba, makan plastik itu, apa namanya yang lem itu. Tidak ada narkoba, makan lem. Nah, akhirnya besar-besaran makan narkoba itu. Akhirnya daripada pergi ke pesantren, pergi Tenggarong dia. Setahun 2 tahun berpesantren di pesantren tahan. Nah, kalau pergi bangun sekolah bukan main itu. Kalau ngaji 2 tahun itu baik, bukan main ilmunya itu. Nah, tapi itulah. Bagaimanapun juga, demikianlah cita-cita Nabi Zakaria berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan anak zuriatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya ya Allah mendengarkan doa. Panadatul malaikatu, malaikat itu memanggilnya. Wa qaimun, dan dia dalam keadaan qaimun berdiri. Dia salat di mihrab. Mihrab itu maksudnya tempat salatnya itu. Mihrab. Ada tempatnya salat, berdiri salat, itu namanya mihrab. Kadang-kadang orang sekarang menyebut ini ke depan ini namanya mihrab. Padahal arti asal dari mihrab tempatnya salat itu. Nah, biar di situ kalau dia sembahyang di situ itu mihrabnya. Atau di belakang sana dia salat di situ ya mihrabnya. Tapi orang mengkhususkan bahasanya, nah itu mihrab. Apa namanya di depan ini.
imam. Yang sebenarnya arti mihrab itu artinya tempat orang sholat. Ini berbasirka Allah menggembirakan kepada engkau, hai Nabi Zakaria, dengan seorang anak yang bernama Yahya musaddiqan. Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu ada lahir anak namanya Yahya, beri nama Yahya. Yahya itu artinya orang yang hidup hatinya, hidup hatinya. Padahal Nabi Zakaria umurnya di waktu itu 120 tahun. Sudah 120 tahun. Istrinya 98 tahun. 2 tahun lagi 100 tahun. Nah, sedangkan Nabi Zakaria umurnya sudah 120 tahun. Beda 20 tahun itu. Ini isyarat. Guru saya dulu ada dia cerita. Kalau cari pasangan bagus yang muda, perempuannya agak muda umurnya daripada sebab apa namanya perempuan itu cepat tua. Jadi biar laki-lakinya agak tinggi umurnya, perempuannya biar muda. Cobalah Nabi Zakaria itu bedanya 20 tahun, 22 tahun umurnya bedanya. Tapi itu artinya dalam ilmu biologi begitulah perhitungannya. Nah, itu pun sudah tua begitu. Laki-lakinya umur 120 tahun. Perempuannya 98 tahun umurnya, istrinya Nabi Zakaria. Nah, itu bisa beranak. Sekarang ini kalau perempuan sudah 60-70 tahun sudah Keok. sudah keok. Nggak bisa beranak lagi. Dulu enggak, sudah 90 tahun lebih umurnya, masih boleh beranak. Jadi itu pun Nabi Zakaria melapor kepada Allah. Apa katanya Nabi Zakaria? Sabi kalimat apa ini ada kalimat ini baik. Dan Nabi Yahya akan menjadi orang musaddiq, orang yang mengakui kebenaran di kalimat dengan suatu kalimat daripada Allah Subhanahu wa taala, ialah kalimat kun. Ada ayat dalam surah Yasin, "Idza nallahu syai'an ayyakulu kun fayakun." Kalau Allah menghendaki menjadikan sesuatu, hanya Allah mengatakan ayyakulu, kun fayakun, jadilah, jadilah. Itulah namanya Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu percaya bahwa Allah itu kalau menciptakan sesuatu hanya dia mengatakan kun, jadilah engkau, jadilah. Nah, sama dengan manusia, kita sudah mengatakan jadilah, tidak jadi. Jadi salah itu kalau ada orang berdoa, ya Allah begini, kemudian berkah doa la ilaha illallah kun fayakun. Salah itu. Masa seperti kau mau menjadi Tuhan, menjadi Allah. Kalau Allah ya bisa, kalau kamu tidak bisa, harus kerja baru bisa jadi. Nah, jangan begitu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kun fayakun. Terutama itu di orang-orang Bugis itu kadang-kadang itu doa-doanya yang ilmunya itu diakhiri dengan berkah doa la ilaha illallah kun fayakun. Ada itu ilmu orang Bugis itu, berkah doa la ilaha illallah kun fayakun.
ucapan Allah yang tidak boleh kau seperti itu. Allah saja yang bisa begitu. Nah. Dan Nabi Yahya itu akan menjadi orang yang sayyid. Nah, jadi sayyid, kata-kata sayyid itu asal katanya sayyid ini asal maknanya matsbu'an di dalam bahasa Arab. Matsbu'an artinya orang yang diikuti, yang menjadi ikutan. Nah, orang yang menjadi ikutan disebut matsbu'an. Dari ittaba menjadi matsbu'an. Matsbu'an, orang yang diikuti, itu artinya sayyid. Nah. Jadi Nabi pada suatu saat melarang umatnya mengatakan, latu sayyid li, jangan kau mengatakan sayyid kepada saya. Maka di dalam salawat yang sahih itu tidak ada Sayyidina Muhammad, tidak ada. Sebab saya artinya yang diikuti. Muhammad itu bukan diikuti, wahyu yang diikuti, Muhammad yang menyampaikan. Paham? Nah, Sayyid. Nah, jadi saya artinya yang diikuti, bukan diikuti tok. Nah, itu diikuti berdasarkan adanya wahyu, maka dia diikuti. Wahyunya yang diikuti. Nah, yang disampaikan oleh Muhammad itu. Jadi kita mengikut kepada Muhammad, mengikuti ajaran yang dibawanya. Kalau Muhammad itu manusia saja seperti kita. Kenapa disuruh kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh Muhammad? Bukan Muhammadnya yang diikuti. Muhammad itu diikuti karena di dalam diri Muhammad ada wahyu. Wahyu itu yang diikuti. Hanya Muhammad yang membawa. Sampai sekarang ini guru itu mengikuti guru. Bukan. Guru itu hanya menyampaikan ayat, menyampaikan hadis. Jadi kita mengikuti ayatnya, mengikuti hadisnya, bukan mengikuti gurunya. Nah, guru diikuti karena ada ayatnya itu, ada hadisnya. Ya. Secara lahiriah seperti kita mengikut gurunya. Sebenarnya bukan gurunya, orangnya, tapi Al-Qur'annya itu, hadisnya itu yang diikuti. Kalau tidak ada ayatnya, tidak ada hadisnya, jangan diikuti. Nah, jangan diikuti. Kalau hanya pendapatnya tidak boleh. Nah, begitu artinya sayyidah, artinya yang diikuti. Jadi mengikuti Muhammad itu, mengikuti nabi-nabi itu, wahyunya yang diikuti, walaupun nabinya yang menyampaikan. Sayyidan wa asuran, dan terpelihara dari kejahatan. Artinya Nabi Yahya itu terpelihara dari kejahatan, nah, karena menghindarkan diri dari padanya. Dan Nabi Yahya itu akan menjadi seorang nabi, nah, nabi minas sholihin, dari keturunan orang yang soleh. Kan Nabi Zakaria itu orang soleh. Jadi Nabi Yahya itu berasal dari keturunan orang soleh, yakni Nabi Zakaria alaihissalam. Qala, berkata Nabi Zakaria, Rabbi, ya Allah, ya Rabb, anna, bagaimana caranya aku bisa dapat agulamun seorang anak. Wa kada balagani kibaru, dan telah sampai aku kepada al-kibaru, sangat tua. Ini bahasa Arabnya. Kalau al-kibaru artinya tua. Kalau al-kibaru artinya sombong, ya. Bedakan itu. Al-kibaru, itu banyak, itu mati, kibaru. Al-kibaru artinya sombong. Kalau al-kibaru
banyak itu dapat fathah, al-kibaru artinya tua. Nah, itu bedanya. Jadi, hati-hati bahasa Arabnya. Kalau al-kibaru artinya orang tua. Kalau al-kibaru artinya sombong. Nah, itu. Makanya itu bahasa Arab itu sedikit berubah barisnya, maknanya itu beda itu. Nah, kalau al-kibaru artinya orang yang sombong. Kemudian ada sahabat bertanya kepada Nabi, mal kibru ya Rasulullah, apa arti kibir itu? Kibru, sombong itu ya Rasulullah. Kala berkata Nabi, raddul haqq, dia menolak yang benar. Wa gamtum nas, dan dia meremehkan orang. Itu namanya sombong. Nah, itu namanya kibir. Itulah orang yang la yadkhulunal jannata man kana fi qalbi miskalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk kamu ke dalam surga orang yang ada di dalam hatinya sebesar zarrah min kibrin sombong. Kalau berkata sahabat, wa mal kibru ya Rasulullah? Apa itu kibir ya Rasulullah? Qala al kibru batarul haqq. Sombong itu ialah menolak yang benar, tidak mau menerima kebenaran dan meremehkan orang-orang yang membawa kebenaran. Itu namanya sombong. Kalau kamu sombong, la yadkhulunal jannah, kamu tidak masuk dalam surga. Itu hadis riwayat Muslim. Nah, itu hadisnya bisa dibaca di dalam Sahih Muslim, bisa dibaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu artinya kibir dan kiber. Nah, di sini kiber. Jadi Nabi Zakaria itu bukan sombong, tua sudah kiber. Wa imrati dan istriku, imrati artinya istriku, akhir itu mandul dan anaknya. Mandul, istrinya mandul lagi, umurnya sudah 98 tahun. Samanya watis'un. Samanya ta watis'una. Nah, apa namanya? Samanya watis'un 98 tahun umurnya. Nah, mandul memang, lagi sudah tua. Kok bisa beranak? Ya namanya Allah Maha Kuasa bisa.